神继承者，神卷觉醒。杀！以裁决罪恶，诛其本体。您的神剑终于重见光明了，他是怎么做到的？女神显灵了！他竟能借用神的力量！光明女神。 Hello guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, sejak 72 pilar Dewa Iblis datang ke benua Sengmo, mereka seringkali merombak kekuatan para Dewa Iblis. Namun sampai saat ini, hanya pilar matahari, bulan, dan bintang yang menjadi pusat kekuatan abadi dari 72 pilar. Dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dewa terkuat di klan Iblis dan di benua Sengmo. Di bawah Kaisar Feng Xiu ada Dewa Iblis Bulan, seorang dewa penguasa malam, memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan langit dan bumi dengan sangat mudah. Sedangkan di posisi ketiga ada Dewa Iblis Bintang. Meski kekuatannya belum diketahui jelas, tapi dia memiliki kemampuan mengendalikan hukum orbit bintang dan merubah takdir sesuai dengan keinginannya. Kekuatan itulah yang saat ini diwarisi oleh Meng Di, tangan kanan Ah Bao. Meski kekuatan serangannya tidaklah kuat, tapi mampu mengatur strategi dengan sangat luar biasa Edun. Mampu memanipulasi masa lalu dan masa depan. Waduh, kekuatan kayak gini ya kan yang kalian pengen? 更可改天地规则，知晓过去未来，虽无法战斗，却能运筹帷幄，世间万物皆入星盘。 Tidak berselang lama setelah Meng Di mengatur setiap kejadian yang dia inginkan, serta menduga setiap anggota sudah berada di kuil utama surga impian, Ah Bao lantas langsung memintanya untuk segera menyelesaikan langkah terakhir merebut tungku alam surgawi. Tidak berselang lama ketika Ah Bao dan Meng Di baru saja tiba di halaman utama kuil surgawi. Mereka dikejutkan melihat Yu Wei dan Leng Xiao tergeletak di tempat ini, sehingga membuat Meng Di terlihat heran. Pasalnya kejadian seperti ini tidaklah ada dalam ramalannya. Bahkan ketika Ah Bao berniat untuk menolong Yu Wei sang kekasih hati, tiba-tiba... Meski rencana penyergapan berjalan sesuai harapan, namun sayangnya kekuatan yang dimiliki Ah Bao terlalu overpower di luar Nurul. Bahkan meski botak si Macian, Wang Yuan dan Lin Xin telah bekerja sama membantu Seng Sair menyerang dari segala arah, hal itu masihlah belum mampu menjatuhkan Ah Bao. Seolah-olah serangan yang mereka lepaskan bagaikan mainan di hadapannya. Tepat di saat beberapa rekannya mulai kesulitan melakukan baku hantam, Long Hao Chen akhirnya menunjukkan diri serta menggunakan teknik pemanggilan iblis yang sebelumnya dia dapatkan dari Seng Sair. Lagi dan lagi, serangan bertubi-tubi yang dilakukan Hao Chen tidaklah membuahkan hasil apapun, di mana Ah Bao dengan sangat santuy mampu mengatasinya seorang diri. Bahkan dia beranggapan,
teknik yang digunakan Hao Chen hanyalah sampah di matanya, tidak mungkin bisa melukai dirinya. Namun ternyata, tujuan Hao Chen bukanlah untuk menjatuhkan Ah Bao, melainkan sengaja memancingnya ke tengah halaman, sehingga timnya bisa mengaktifkan formasi pengekangan alam surgawi. 法则之力，剥夺，思想打正。 Selain formasi ini berguna untuk menahan pergerakan Ah Bao dan Meng Di, formasi ini juga berguna untuk menyerap kekuatan mereka sampai habis tak tersisa. Menyadari bahwa 4 kuil ternyata belum dihancurkan, serta beberapa pewaris Dewa Iblis telah dimusnahkan, seketika menyadarkan Meng Di bahwa tungku alam surgawi pastilah berada di balik semua kejadian ini. Pasalnya hanya dialah yang mampu mengendalikan kekuatan hukum alam surgawi. Secara bersamaan Meng Di mengatakan hal itu, Xiao Lei pada akhirnya menunjukkan diri dan membenarkan dugaan tersebut, di mana seluruh kekuatan alam surgawi memanglah sengaja dia kerahkan untuk menjebak mereka. Bahkan kekuatannya 1000 kali lipat dari yang digunakan untuk menjatuhkan para pewaris Dewa Iblis sebelumnya. Dengan alasan tersebut, serta sudah muak dengan tindakan Ah Bao yang ingin menghancurkan alam surgawi, Xiao Lei lantas bertujuan untuk segera mengakhiri hal tersebut. Tapi ternyata Meng Di sudah mengantisipasi hal ini, serta menggunakan teknik pembalikan untuk merubah segel formasi alam surgawi. 梦幻天堂的法则， 怎么回事？发生了什么？ 逆转万物之末，规则运转，时间之始。 Kejadian barusan jelas benar-benar mengejutkan. Selain segel formasi telah diubah, segel itu kini berada di bawah kendali Meng Di. Selain menyerang balik tim Hao Chen, formasi segel itu juga menyerap energi spiritual setiap anggota. 由您掌控。 你怎么能逆转梦幻天堂的法则？ 别再反向吸收我们的力量！ 遵命，殿下。 Nah, di sini diketahui sebuah fakta ya guys ya. Meng Di ternyata sudah membuat sebuah formasi pembalik hukum alam surgawi di 4 lokasi yang berbeda, sehingga mampu merubah situasi 4 kuil. Meski Xiao Lei sendiri masihlah heran dengan hal tersebut, namun ternyata Hao Chen mampu dengan mudah menyimpulkan keadaan, di mana ternyata penyerangan 4 kuil hanyalah sebuah pengalihan perhatian, di mana tujuan mereka sebenarnya hanya kuil suci, serta menargetkan Xiao Lei. Dengan begitu Meng Di bisa leluasa mengatur formasi pembalikan. 果然很迟，不知还要耽误多少时间。神格若想隐匿，不知能想到这一步。 Merasa muak dengerin bacot serta tindakan Ah Bao, Xiao Lei tanpa terduga langsung mengaktifkan formasi pemanggilan Naga F, seekor monster pelindung sejati alam surgawi. Bahkan dengan kekuatan jutaan energi spiritual Naga F, Xiao Lei sangatlah yakin hal tersebut mampu mengalahkan mereka. Namun nyatanya, Meng Di ternyata sudah merencanakan hal tersebut, bahkan mampu membatalkan formasi yang digunakan Xiao Lei, sehingga membuat Xiao Lei terlihat semakin panik dan kebingungan. Bagaimana mungkin Naga F tidak merespon panggilannya? Meng Di mengatakan saat pertama kali memasuki gerbang surgawi, dia telah melihat masa depan sesuai ramalannya. Selain membuat sang Naga F tertidur, Meng Di sendiri ternyata sudah melemahkan kekuatan alami Xiao Lei. Dengan begitu, pavilion alam surgawi pastilah akan berada di tangannya. Meng Di melanjutkan, segala sesuatu yang terjadi di alam surgawi sudah dia perhitungkan sebelumnya. Bahkan tidaklah mungkin ada seseorang pun bisa menghancurkan prediksinya. Mendengarkan ucapan barusan lantas menarik perhatian Ah Bao, sehingga dia menanyakan bagaimana Meng Di bisa melakukan ramalan semacam ini. Meng Di mengatakan meski sebelum berangkat menuju alam surgawi, dirinya telah menggunakan kemampuan sihirnya untuk mengatur rencana selanjutnya sesuai perintah Ah Bao. Namun tanpa terduga ada sebuah bintang menyimpang dari orbit, sehingga mengacaukan ramalannya.
Selain kekuatannya masih belum cukup, dia juga haruslah memikirkan cara lain untuk mengubah ramalannya dari awal. Sampai akhirnya Meng Di menemukan beberapa objek yang menurutnya sangatlah sesuai. 才能走到最后这一步，以及最后的葬身之地。 Melihat situasi kini sudah di bawah kendalinya, serta Long Hao Chen terlihat kesulitan untuk melepaskan diri dari teknik hukum alam, Meng Di tanpa terduga melepaskan sedikit kekuatannya untuk memberikan serangan kejutan kepada Xiaole. Nah, dikarenakan tugas terakhirnya sudah selesai, Meng Di lantas meminta Ah Bao untuk segera mengambil tungku suci alam, sehingga dia bisa membuat Kaisar Dewa Feng Xiu mendapatkan keinginannya. Di sisi lain, Kaisar Feng Xiu terlihat menghampiri Dewa Bintang, di mana sang Dewa Bintang telah merencanakan segala sesuatu sesuai dengan instruksinya. Namun, apakah tungku alam surgawi bisa menjadi milik Feng Xiu, semuanya bergantung kepada dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Ah Bao baru saja ingin menyerap tubuh Xiaole, secara mengejutkan kalung Eternal Melody tiba-tiba bereaksi, membuka sebuah formasi yang membuatnya seketika bertukar tempat dengan Long Hao Chen. Selain mampu membalikan keadaan, Long Hao Chen lantas mengirim mereka berdua ke menara keabadian. Mengingat kejadian yang dialami sang MC, Yilei Kexi lantas terlihat murka dan secara barbar memerintahkan seluruh roh untuk membunuh kedua pewaris tersebut. Ucapan ini seketika menyadarkan Meng Di, ternyata bintang yang sebelumnya keluar dari jalur merupakan ulah dari Yilei Kexi yang selalu melindungi Long Hao Chen. Dikarenakan kekuatan Yilei Kexi memanglah terlalu edun, hal itulah yang membuatnya tidak bisa menembus dan merubah jalur ramalannya. Di sisi lain, berkat bantuan Putra Cahaya alias Long Hao Chen, baik rekan-rekannya maupun Xiaole terlihat girang karena berhasil mengalahkan pewaris pilar Dewa Iblis. Sementara itu, merasakan serangan bertubi-tubi tanpa henti roh iblis jahat menara Eternal yang bisa mengikis energi kehidupan. Bahkan Meng Di terlihat sudah tidak lagi mampu bertahan dan hanya bisa pasrah. Seketika mengingatkan Ah Bao dengan pertemuannya bersama Dewa Iblis Bintang sebelumnya. Di mana ternyata Dewa Fasak terlihat memberikan sebuah horoskop yang berisikan kekuatan ramalannya. Jika dalam perjalanan Ah Bao menemui masalah besar yang tidak bisa diubah, maka dia bisa menggunakan horoskop tersebut untuk merubah hasilnya. Dikarenakan syarat menggunakan benda itu sangatlah mahal, serta harus mengorbankan jantung pewaris pilar bintang, maka Dewa Fasak bertujuan mengirim Meng Di untuk mendampinginya, sehingga mampu membantu Ah Bao menggunakan benda tersebut. Singkatnya, meski mengetahui tujuan perjalanannya hanyalah untuk mengorbankan diri demi Ah Bao, namun Meng Di terlihat tidaklah kecewa sedikitpun. Dia bahkan beranggapan hal ini adalah kehormatan baginya. Di sisi lain, ketika tim Hao Chen sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba... Kekuatan luar biasa edun dari teknik pengorbanan seketika membuat Hao Chen dan seluruh anggotanya terjebak di dalam teknik penjara hukuman milik Meng Di. Bahkan dikarenakan kalung Eternal Hao Chen berhasil dibuang oleh Ah Bao, membuat mereka tidaklah mampu melepaskan diri dari teknik tersebut. Sebelum koit alias meninggoy, Meng Di menjelaskan kepada Ah Bao kalau dirinya sudah mengatur ulang aturan di tempat ini. Selain klan naga iblis, tidaklah akan ada kekuatan lain yang mampu bertindak, sehingga bisa membantu Ah Bao mendapatkan tungku alam surgawi. Selain itu, Meng Di juga memberikan informasi penting kepadanya, di mana dari ramalannya, dia melihat Yue Ye berada di samping Hao Chen. Meski dirinya tidaklah mengetahui apa alasannya, tapi kemungkinan besar mereka berdua memiliki hubungan, sehingga Meng Di meminta Ah Bao untuk selalu berhati-hati. Kematian Meng Di jelas membuat Ah Bao naik darah, bahkan tanpa basa-basi langsung mencoba menyerap tungku alam surgawi alias Xiaole.
Kejadian seperti ini lantas mengingatkan Xiaolei dengan perkataan Dewi Alam untuk menjaga dirinya sendiri. Pasalnya, alam surgawi tercipta dengan kekuatannya. Selama Xiaolei hidup, alam surgawi akan selalu ada. Tapi jika dia koit, maka alam surgawi pastilah akan langsung musnah. Mengingat pesan tersebut, serta dirinya tidaklah memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari Ahbao, membuat Xiaolei merasa sangatlah frustasi. Di momen genting, Hao Chen tanpa terduga melihat bayangan ibunya di alam bawah sadarnya. Bahkan kejadian itu membuatnya berhasil melepaskan segel Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dari dalam dirinya untuk menyerang Ahbao. Nah guys, menurut pendapat Mimin, dikarenakan ibunya Hao Chen itu adalah anak Feng Xiu, maka kekuatan yang baru saja Hao Chen gunakan kemungkinan merupakan segel pelindung naga iblis yang ditinggalkan ibunya di tubuh Hao Chen. Tapi gimana menurut kalian? Nah, walaupun Ahbao sempat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Hao Chen bisa memiliki aura dewa iblis alias bapaknya, tapi dia segera mengesampingkan hal tersebut, serta langsung mencoba untuk menyerang. Hal mengejutkan kembali terjadi, di mana Xiaolei terlihat melakukan penyatuan dengan Long Hao Chen, sehingga mampu membuat jagoan kalian ini memiliki kekuatan hukum Dewi Alam, yang dikatakan memiliki kekuatan mengendalikan seluruh alam. Selain berhasil membebaskan seluruh rekannya, Hao Chen yang saat ini memiliki kekuatan reinkarnasi dari Dewi Alam di tubuhnya, lantas secara barbar langsung menghajar Ahbao sang putra iblis. Meski dalam pertarungan tersebut Ahbao masihlah terlihat menyombongkan diri, tapi sayangnya peningkatan kekuatan Hao Chen bukanlah kaleng-kaleng sehingga mampu membuat Ahbao menelan perkataannya sendiri. Merasa muak di pojokan terus-menerus oleh Long Hao Chen dan tidaklah memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan balasan, Ahbao pada akhirnya melepaskan segel kutukan pemanggilan kesatria naga yang disebut teknik api penyucian darah iblis. Selain mampu melepaskan amarah kebencian dan niat membunuh, teknik tersebut dikatakan mampu menyerap energi spiritual musuh. Dengan alasan ini, Ahbao sangatlah yakin bisa mengalahkan Long Hao Chen. Merasa muak mendengarin ucapan sombong tersebut, Hao Chen segera melepaskan kekuatan Dewi Alam untuk kembali menyerang. Walaupun Ahbao sempat bebacot serta memprovokasi sang MC bahwa Dewi Alam bukanlah dewa yang jago baku hantam, akan tetapi Hao Chen tidaklah memperdulikannya serta menggunakan teknik pedang suci. Tepat di momen genting, meski Ahbao terlihat mencoba melepaskan sedikit kekuatannya untuk memberikan serangan kejutan kepada Hao Chen, sayangnya hal itu justru membuatnya harus kembali menerima serangan dari Long Hao Chen dan tiba-tiba... Buset, epic parah ya guys ya. Walaupun serangan yang dilepaskan sang putra cahaya tepat pada sasaran dan mampu membelah tubuh Ahbao sampai tumpe-tumpe darah, sayang 1000 kali sayang berkat teknik penyucian iblis yang digunakan oleh Ahbao sebelumnya, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Bahkan Ahbao kembali menyombongkan diri bahwa Dewi Alam bukanlah dewa yang mampu bersaing melawan dewa iblis. Buset, cocote bacote digetok sama pedang naga berbrand baru tahu rasa ya guys ya. Penghinaan yang dilontarkan Ahbao barusan jelas memancing kemarahan Hao Chen. Bahkan tanpa ragu sedikit pun dia melepaskan kekuatan penuh Dewi Alam walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Alhasil, pasca ledakan luar biasa hebat membuat Hao Chen kembali memasuki dunia spiritualnya dan bertemu topeng kegelapan yang dulu pernah dia temui waktu masih bocil. Dikarenakan saat ini dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mewarisi pedang cahaya, Hao Chen lantas menarik pedang yang masih terhunus di dalam dunia spiritualnya. Sambil diiringi backsound ala-ala dramatis, energi spiritual Long Hao Chen yang sebelumnya hanya berada di 97 poin, kini menerobos 100 poin. Bahkan hal tersebut seketika membuat Hao Chen memiliki jalan warisan Dewi Cahaya. Dengan kata lain, di tubuh Hao Chen kali ini terdapat 2 dewa warisan. Pertama Dewa Alam dan yang kedua Dewi Cahaya. Waduh, udah kayak Tangsan aja ya guys ya, ada 2 dewa dalam satu tubuh. 光然女神继承者，神眷觉醒。 Kejadian barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Ah Bao meski dia sempat tercengang melihat hal itu dan masihlah tidak mengerti kenapa Hao Chen dapat memiliki 2 dewa dalam satu tubuh. Akan tetapi hal tersebut tidaklah sama sekali dihiraukan oleh sang MC. Terlebih lagi karena Ah Bao telah menyinggung Dewi Alam. Long Hao Chen yang saat ini sudah mewarisi 2 dewa tidaklah akan pernah mengampuninya dan menegaskan bahwa iblis nggak guna kayak dia pantas koid di tangannya. Kemudian dia menggunakan teknik tata dewa penghukuman untuk membunuhnya. 以裁决罪恶，诛其本体。 Dalam keadaan sekaratul maut alias diambang kematian, Ah Bao lantas teringat dengan janjinya kepada Kaisar Feng Xiu untuk mendapatkan tungku alam walaupun harus mengorbankan hidupnya. Mengingat hal tersebut, serta tidak ingin klan naga langit dianggap rendah oleh ras manusia, Ah Bao secara nekat mengambil dan menghancurkan jantungnya sendiri untuk mematahkan teknik tata dewa penghukuman, serta memberikan sinyal kepada Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Meski dalam insiden barusan, Ah Bao terlihat tidak sadarkan diri dan entah udah koid apa belum. Bahkan beberapa anggota beranggapan perang ini sudah berakhir. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu yang berhasil menembus barier pelindung surga impian. Kedatangan Kaisar Dewa Iblis alias jagoan Miming jelas menggemparkan seluruh orang di tempat ini, membuat mereka terdiam dan tidaklah berani berbuat apapun. Sementara itu, meski sempat kecewa kalau para pewaris Dewa Iblis hanya tersisa 3 orang, bahkan ketiga-tiganya udah turu alias nggak berguna, namun Feng Xiu masihlah sedikit senang melihat Long Hao Chen mampu menekan Ah Bao sampai ke titik ini. 真令我失望了。 Tidak ingin seluruh rekan-rekannya berada dalam situasi berbahaya, Long Hao Chen pada awalnya berniat untuk melakukan aksi nekat mencoba menyerang Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan kekuatan penuh fusi 2 dewa. Sayangnya, dikarenakan perbedaan kekuatan spiritual antara Hao Chen dan Kaisar Feng Xiu masihlah terlampau sangat jauh, seluruh serangan Hao Chen mampu diblokir dengan sangat mudah. Nah, di momen ini juga, menyadari jika Hao Chen memiliki potensi lebih besar daripada Ah Bao, Feng Xiu sempat menawarkan Hao Chen untuk menjadi pewarisnya, alias menjadi Kaisar Dewa Iblis yang baru. Tapi jelas dengan sifat Hao Chen yang cinta akan perdamaian, dia langsung menolak dan beralasan saat ini dirinya dan tungku alam telah menyatu. Jika dirinya mati, maka secara otomatis tungku alam juga akan ikut mati. Nah, ucapan dan fakta ini lantas mengingatkan Feng Xiu dengan perkataan Dewa Fasak yang mengatakan,
Semuanya bergantung kepada Feng Xiu apakah mau mendapatkan tungku alam atau tidaknya. Nah, ternyata juga maksud dari perkataan itu seperti ini guys garis besarnya. Apakah Feng Xiu tega membunuh cucunya alias Long Hao Chen hanya demi sebuah tungku roh? Paham ya guys ya? Setelah mengingat hal tersebut serta tidak mungkin baginya membunuh Hao Chen saat ini yang berpeluang menjadi pewarisnya, Feng Xiu lantas bergegas meninggalkan tempat ini dan berpesan kepada Hao Chen untuk terus berkembang meningkatkan kekuatannya. 你和神格，下次见面时，龙浩辰，现在的你还太稚嫩。 Secara bersamaan dengan kepergian Kaisar Dewa Iblis, seluruh alam surga impian kembali mendapatkan cahaya kehidupan. Selain sang penjaga naga terbangun dari tidurnya, seluruh makhluk di tempat ini juga berani menunjukkan diri untuk memberikan penghormatan kepada Long Hao Chen yang telah melindungi alam surga impian. Di mana Xiaolei juga tidaklah lupa mengucapkan terima kasih kepada Hao Chen, sang pewaris Dewi Cahaya. 也太厉害了吧！那可是魔神皇啊！是团长将他们赶走的吗？浩辰，都为我梦幻天堂太平！ Mengingat sebelumnya Xiaolei memanggilnya dengan sebutan pewaris Dewi Cahaya, jelas membuat Hao Chen terlihat bingung dan bertanya, apa sih maksudnya? Xiaolei menegaskan, alam semesta pada awalnya diciptakan oleh para dewa, meski keberadaan mereka telah hilang selama puluhan ribu tahun. Namun jika seseorang memiliki kekuatan bawaan di atas 90 poin, maka orang itu memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pewaris para dewa. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Xiaolei dari awal meminta Hao Chen untuk membantunya melindungi alam surga impian, di mana Xiaolei telah mengetahui bahwa Hao Chen adalah pewaris Dewi Cahaya. 神明的继承者？什么？ Xiaolei melanjutkan, tidak hanya Hao Chen saja yang memiliki kesempatan menjadi dewa, di mana ternyata Saer juga memiliki kesempatan yang sama. Pasalnya, dia memiliki energi spiritual bawaan di atas 90 poin. Ucapan barusan jelas mengejutkan pesulap hijau, serta menanyakan lalu apa manfaat yang didapatkan oleh kedua sahabatnya ini setelah membangkitkan kekuatan dewa. Xiaolei mengatakan, selain bakatnya akan menjadi sempurna, baik benda spiritual maupun senjatanya juga akan berevolusi. Bahkan di waktu yang sama, Long Hao Chen bisa memperoleh bakat kekuatan cincin warisan yang diberikan oleh para dewa untuknya. Contohnya seperti teknik rahasia 3 keajaiban alam ilahi. 神卷觉醒给我带来的天赋技能。 Xiaolei mengatakan, hadiah tersebut merupakan pemberian oleh Dewi Cahaya. Jika Hao Chen berhasil membangkitkan kekuatan dewa di dalam dirinya, reward yang didapatkan juga akan berbeda-beda. Dan semua itu akan terungkap seiring berjalannya waktu. Meski pada awalnya Lin Xin bersama botak Saitama terlihat senang dengan pencapaian kedua anggota mereka, dan tidaklah perlu khawatir lagi dengan ras iblis. Akan tetapi Long Hao Chen menegaskan, perjalanan mereka menjadi dewa masihlah terlalu jauh, serta memerlukan 1 juta energi spiritual untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih lagi menurutnya, di benua Sengmo atau benua iblis hanya Kaisar Dewa Iblis saja yang baru bisa mencapai energi 1 juta spiritual. Oleh sebab itu Hao Chen meminta anggotanya untuk tidak berpuas diri dengan kejadian ini. Tidak berselang lama, Hao Chen teringat dengan sebuah gambaran di dalam pikirannya ketika melakukan teknik fusi 2 dewa. Oleh sebab itu untuk memastikan ingatan tersebut, Hao Chen kembali meminta bantuan kepada Xiaolei untuk memastikannya. Nah, ternyata gambaran yang dilihat Hao Chen merupakan sebuah formasi fusi 2 dewa untuk kembali membangkitkan seseorang dari kematian. Itulah sebabnya dia meminta Xiaolei membantunya untuk mencoba membangkitkan seluruh rekan-rekannya. 那一定是团长。开始吧。 Di saat Ying Er masihlah terlihat ragu dengan ketua tim, baik Yuan Yuan bersama Zhang memintanya untuk tetap mempercayakan masalah ini kepada Hao Chen, di mana mereka sangatlah yakin bahwa Putra Cahaya bisa menciptakan keajaiban.
Sementara itu, proses fusi jiwa akhirnya telah dimulai. Kini hanya tinggal Hao Chen seorang diri yang berada di formasi tersebut. Bahkan dengan menggunakan beberapa mantra dan energi seluruh Dewi Alam, Long Hao Chen berharap jika tumbuhan di sekitar mereka dan roh para binatang bisa membantunya untuk membangkitkan semua anggotanya. Tindakan yang dilakukan Hao Chen lantas menarik perhatian kakek naga dan Xiaole. Walaupun teknik tersebut hanya bisa dilakukan oleh para dewa dan menguras energi kehidupan, namun si kakek naga menegaskan kalau dia sepenuhnya mempercayai Long Hao Chen. Terlebih lagi di dalam diri anak tersebut memanglah terdapat kekuatan seorang dewa. Waduh. Di tengah-tengah proses membangkitkan tubuh jiwa, Hao Chen lantas memberikan beberapa ingatan yang paling mengharukan maupun momen-momen saat mereka pertama kali bertemu. Bahkan di alam bawah sadarnya, baik Xiaodu bersama para anggota lainnya terlihat sudah sadarkan diri dan terlihat berkumpul dengan raut wajah bahagia. Sampai pada akhirnya hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan sederhana dan seluruh energi spiritual murni Dewi Alam, Hao Chen segera melepaskan kekuatan tersebut ke arah tubuh anggotanya yang masih terkujur kaku alias meninggoy. 小多将军，我们回家。 结束了吗？ Dalam waktu yang cukup singkat dan sangat-sangat di luar naila, seluruh anggota terlihat mulai sadarkan diri, kembali mengingat beberapa kejadian yang pernah mereka alami sebelum koit. Meski salah satu anggota terlihat bingung dengan keberadaan mereka saat ini, akan tetapi Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka berada di wilayah surga impian dan tiba-tiba... 这里是梦幻天堂，所以这里是地狱吗？我这是怎么了？ Setelah mengucapkan terima kasih kepada Long Hao Chen yang sudah kembali menghidupkan mereka, Jenderal Xiaodu berniat membawa seluruh anggota kembali ke kota Zenan dengan alasan bahwa misi mereka di alam surgawi telah selesai. Sebelum pergi, Yuan terlihat menghampiri Zhang Fang. Dikarenakan sebelumnya Zhang Fang telah menyelamatkan hidupnya, Yuan berniat untuk memberinya hadiah sebuah pedang, di mana pedang ini bisa digunakan oleh Zhang Fang untuk meminta bantuannya di masa depan. Asalkan tidak melenceng dari keyakinan, apapun permintaan Zhang Fang pastilah akan dituruti oleh Yuan meskipun harus mengorbankan nyawanya. Waduh, segitunya ya guys ya. Pada awalnya, Zhang Fang sempat menolaknya dengan alasan sudah menjadi kewajiban anggota tim untuk saling membantu. Namun melihat sifat keras kepala Yuan yang tidaklah ingin berhutang budi, Zhang Fang pada akhirnya menerima pedang tersebut. Waduh, kayaknya sih ada benih-benih cinta di antara mereka ya guys ya. 在所不辞，以后若有用得着的地方，龙兄弟，后会有期了。 Pasca kepergian beberapa anggota, Hao Chen terlihat berpamitan kepada Xiaole. Akan tetapi ternyata Xiaole telah menyiapkan beberapa tungku roh sebagai hadiah kepada tim Hao Chen yang telah membantunya melindungi alam surgawi. Meski Hao Chen dan Sair beranggapan tungku roh pemberian Xiaole terlalu berlebihan serta setiap orang memiliki batasan penyerapan tungku roh, namun hal tersebut bukanlah masalah besar. Pasalnya, Xiaole memiliki sebuah metode untuk menggabungkan tungku roh. Nah, ternyata di alam surgawi ini, memanglah ada metode khusus penggabungan tungku roh. Selain mempertahankan kemampuan dan atribut aslinya, penggabungan tungku roh juga bisa menciptakan kemampuan baru. 还能孕育出新能力，不仅未来会提升，将拥有的灵炉合二为一。 Walaupun informasi barusan sangatlah mengejutkan, tapi Sair ini terlihat Herman. Kenapa Hao Chen tidak mendapatkan tungku roh seperti anggota yang lainnya? Xiaole menegaskan, di alam surgawi tidaklah ada tungku roh yang cocok untuk putra cahaya. Bahkan menyerap beberapa tungku roh sekalipun tidak akan menguntungkan bagi Hao Chen. Oleh sebab itu, untuk memberikan hadiah kepada Hao Chen,
Xiaolei berniat meningkatkan kekuatan dua tungku roh yang ada di dalam tubuh Hao Chen saat ini. Singkat cerita, di bawah bimbingan Xiaolei, seluruh anggota terlihat memulai proses penyerapan dan penggabungan tungku roh. Dalam proses ini, Sai mendapatkan tungku sirkulasi. Meski hanya bisa digunakan 1 kali sehari meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan untuk melawan banyak musuh, namun Sai tidaklah akan menerima serangan balasan seperti tungku samsara pertamanya. Han Yu terlihat mendapatkan tungku pendukung cahaya. Selain bisa digunakan untuk menciptakan barrier pelindung secara global, kemampuan penyembuh dan dukungan kekuatan milik Han Yu juga akan meningkat secara pesat. Gabungan tungku roh milik Yuan Yuan menciptakan tungku roh alam semesta. Selain meningkatkan kekuatan, kecepatan Yuan Yuan sebagai prajurit warrior juga akan meningkat secara signifikan. Gabungan tungku roh Ying-Er menciptakan tungku ruang waktu, memungkinkan Ying-Er memanggil 3 gerbang kehidupan sekaligus di waktu bersamaan. Bahkan Ying-Er bisa memanggil seluruh binatang buas di seluruh dunia. Waduh, makin OP guys ya. Gabungan tungku roh Simasian menciptakan tungku roh petir cahaya, memungkinkan Simasian memiliki kekuatan petir dan peningkatan kekuatan serangan. Gabungan tungku roh milik Lin Xin disebut Poniknator, memungkinkannya memanggil binatang sihir Poniknator yang memiliki daya serangan di luar nurul. Ya, mirip-mirip kayak punya Muchen gitu ya guys ya. Sedangkan tungku peri cahaya Hao Chen mengalami peningkatan kekuatan spiritual atribut cahaya. Bahkan tanpa instruksi dari Hao Chen, peri cahaya kini mampu menggunakan teknik cahaya super tinggi sebagai tipe pendukung pertempuran. Hal mengejutkan terjadi di tengah-tengah proses penyerapan. Sai tiba-tiba mengalami serangan balik, di mana hal ini diakibatkan karena tungku roh samsara di dalam tubuh Sai terlalu mendominasi dan mencoba menolak tungku roh barunya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut, Xiaolei berniat mengirim Sai ke lembah fusi tungku roh. Nah, di tempat ini, Sai yang lagi asik direndam di dalam air surgawi untuk menyempurnakan efek tungku di dalam tubuhnya, tiba-tiba dihampiri oleh Hao Chen yang terlihat sangatlah khawatir dengan kondisinya. Sehingga terjadilah adegan yang sangatlah membagongkan bagi para jomblo yang melihatnya. Aduh, bikin iri ya guys ya. Singkat cerita, setelah semua proses selesai sesuai harapan, Xiaolei terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada tim Hao Chen. Dia juga berniat untuk segera menutup akses alam surgawi. Pasalnya dia masihlah memiliki tugas untuk membersihkan alam surgawi dari kekacauan yang sebelumnya ditimbulkan oleh klan iblis. Meski alam surgawi mengalami kerugian, klan iblis juga mengalami hal yang sama. Meski klan iblis tidaklah akan pernah menyerah, tapi Xiaolei meminta Hao Chen untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya klan iblis tidaklah akan mampu kembali menyerang dalam waktu dekat. Selain itu, meski sebelumnya Hao Chen mampu menggunakan kemampuan fusi 2 dewa dan membangkitkan rekan-rekannya, namun kemampuan itu hanya bisa digunakan di alam surgawi, sehingga Hao Chen tidaklah akan mampu lagi menggunakannya di dunia luar. Oleh sebab itu, demi memastikan keselamatan Hao Chen, Xiaolei terlihat memberikan sebuah tanda di dahinya. Jika di masa depan Hao Chen membutuhkan bantuannya, dia bisa datang di waktu yang tepat. Begitu juga sebaliknya. Jika alam surgawi membutuhkan bantuan, Hao Chen juga bisa datang di waktu yang tepat. Tidak berselang lama pasca kepergian Hao Chen, serta Xiaolei berniat untuk membangun kembali alam surgawi impian bersama Embah Naga Penjaga. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan mata Dewa Iblis. Waduh, gak habis-habis ya guys ya masalahnya. Singkat cerita, mendengarkan penjelasan kalau di alam surgawi impian terdapat Dewi Alam jelas mengejutkan para tetua aliansi. Pasalnya hal ini bisa menjadi alasan kenapa Kaisar Feng Xiu menargetkan tempat tersebut.
di mana Feng Xiu saat ini telah mencapai tingkat dewa, sehingga membutuhkan kekuatan ilahi untuk benar-benar menjadi dewa. Meski kabar berita ini benar-benar mencengangkan, tapi untungnya Hao Chen dan rekan-rekannya berhasil menggagalkan niatan tersebut, sehingga mencegah bencana besar bagi umat manusia. Untuk merayakan keberhasilan misi kali ini, Ling Xiao dan para tetua aliansi terlihat mengadakan pesta kembang api, serta mengumumkan keberhasilan tim yang dipimpin oleh Hao Chen di alam surga impian, sehingga membuat seluruh ksatria lagi-lagi dibuat terkejut dengan aksi Long Hao Chen yang lagi-lagi menjadi seorang pahlawan. Tidak hanya itu, untuk mengapresiasi keberhasilan tim Hao Chen, Ling Xiao lantas berniat untuk memberikan hadiah tingkat tinggi. Nah, dari salah satu hadiah ini ada satu benda yang disebut kristal langit. Melihat seluruh anggotanya terlihat heran dengan benda ini, Yuan lantas menjelaskan, tidak heran mereka belum pernah mendengar dan melihatnya. Pasalnya kristal langit telah hilang dari dunia selama 10.000 tahun lamanya. Menurut legenda, leluhur Yuan alias dewa roh raksasa pernah menggunakan kristal surgawi dengan darahnya, sehingga menciptakan 7 kristal langit dengan kekuatan suci yang terhubung dengan perisai dewa roh raksasa. Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan dewa roh raksasa, ke-7 kristal langit tersebar ke seluruh penjuru dunia Shengmo. Selama hampir 1000 tahun, nenek moyangnya telah mengumpulkan 3 kristal langit yang diwariskan kepada setiap generasi. Dengan menambahkannya 1 kristal ini, maka Yuan memiliki keyakinan kalau kekuatan perisainya akan berlipat ganda. Dengan kata lain, jika di masa depan Yuan mampu menyatukan kembali ke-7 kristal di perisainya, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memanggil dewa roh raksasa. Tepat di saat Lin Xin mulai kebingungan dengan hadiah luar biasa Edun yang ada di hadapan mereka, serta Hao Chen juga masihlah heran dengan pemberian tersebut, para tetua lantas menyatukan kekuatan ke dalam portal hadiah untuk membuka hadiah utama. Nah, ternyata hadiah utamanya merupakan token perintah pemburu iblis, di mana pemegang token ini akan memiliki kuasa untuk memerintahkan seluruh pasukan aliansi termasuk kesatria tingkat 9 sekalipun. Ya, intinya mirip kayak token yang dipegang sama bapaknya Sayer ya guys ya. Cuman bedanya token milik Hao Chen ini tingkatannya lebih tinggi, pasalnya berasal dari seluruh aliansi. Pada awalnya, Hao Chen sempat menolak hadiah tersebut dengan alasan bahwa hal ini terlalu besar baginya. Ling Xiao lantas menegaskan, tidak ada hadiah lagi yang pantas untuk diberikan kepada Hao Chen. Dirinya yang mampu melenyapkan para pewaris iblis serta menyelamatkan umat manusia saja sudah tidak bisa dibayangkan. Waduh, jadi kapten, bener-bener kapten ya guys ya. Di sisi lain, ayah Yueye alias Dewa Agares terlihat senang anaknya bisa kembali hidup-hidup dan berharap Yueye bisa memerintah klan iblis bulan selama dirinya melakukan mediasi tertutup. Penyamaran yang belum terbongkar jelas membuat Yueye terlihat sangatlah senang, bahkan mengingat bahwa Hao Chen mampu mengalahkan Ah Bao dengan kekuatan menakutkan, semakin membuat Yueye berambisi untuk menaklukkannya. Waduh, ini cewek berwajah dua ya guys ya. Sementara itu, Xiao Leng terlihat memberikan informasi kepada bapaknya kalau Ah Bao secara nekat pergi ke penjara darah naga iblis dan ditakutkan dia tidaklah akan selamat dari tempat tersebut. Bukannya panik, Feng Xiu justru mengacungi jempol keberanian Ah Bao serta berharap dia bisa kembali hidup-hidup. Kemudian Feng Xiu juga berpesan kepada Xiao Leng untuk segera melakukan tugasnya yang belum terselesaikan. Di penjara darah naga sendiri, Ah Bao terlihat mengalami siksaan luar biasa menyakitkan dari sambaran petir naga. Meski benar-benar menyakitkan kayak diselingkuhin mantan,
Tapi demi bisa meningkatkan kekuatannya, Abo tidaklah memperdulikannya. Dia juga masihlah merasa muak dikalahkan oleh seorang manusia dengan statusnya sebagai putra mahkota Dewa Iblis. Bahkan Abo sendiri bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Hao Chen 1000 kali lipat dari apa yang sudah dia alami. Di tempat lain, satu persatu Dewa Iblis yang kehilangan anaknya alias para pewarisnya dibantai-bantai oleh Long Hao Chen terlihat bertekad menuntut balas dendam. Tidak terkecuali Dewa Fashak yang sudah kehilangan Meng Di. Waduh, Lord Hao Chen jadi buronan para Dewa Iblis 10 pilar ya guys ya. Pasti bakalan seru parah ya kan? Sebelum kembali ke kota suci, Han Xian terlihat berpesan kepada Hao Chen untuk segera pergi ke pelelangan. Pasalnya menurut ketua aliansi, dia bisa mendapatkan benda berharga di tempat tersebut sambil menunggu Hao Yu selesai melakukan evolusi. Ucapan Han Xian ini lantas mengingatkan Hao Chen dengan perkataan Dewi Cahaya sebelumnya, di mana dia telah meninggalkan sebuah harta berharga yang sebentar lagi akan Hao Chen dapatkan. Yang kemungkinan harta tersebut saat ini berada di pelelangan aliansi. Singkat cerita, setelah kembali ke kota suci, Hao Chen langsung membawa seluruh anggota menuju pelelangan. Meski Sima Xian sempat heran kenapa sang pemimpin tiba-tiba membawa mereka ke tempat ini ketika baru tiba di pusat aliansi, dan apakah ada barang berharga. Tapi Hao Chen tidaklah menjawabnya dan hanya bilang kalau mereka akan mengetahuinya setelah pelelangan nantinya dimulai. Melihat pemandu lelang bernama Wei Yang alias kekasih Han Yu memasuki aula, membuat Sima Xian sempat tergoda, sehingga membuat Lin Xin beranggapan apakah Sima Xian menyukai gadis tersebut. Sima Xian mengatakan kalau dia sukanya gadis anggun bukan gadis dewasa. Sementara Han Yu yang melihat kekasih simpanannya sedang diomongin sama Sima Xian terlihat hanya bisa menghela nafas lega. Dalam hatinya berkata, kalau bukan temen udah gua sikat loh, gitu katanya guys. Tepat ketika Sima Xian sedang mengungkapkan kriteria gadis kesukaannya, tiba-tiba... Nah, gadis ini bernama Feng Ling-er, putri dari pemilik rumah lelang Sengmeng. Melihat gadis impiannya tiba-tiba nongol, jelas membuat Sima Xian benar-benar lupa diri sampai mimisan melihat pesonanya. Sehingga dia mulai berhayal aneh ketika melihatnya. Waduh, apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama ya guys ya? 竟然是真的，这姑娘是我的！快掐我一下！我不是在做梦吧？这就是我梦中情人的样子呀！ Untungnya sebelum Sima Xian bertindak bodoh mempermalukan dirinya sendiri, Hao Chen memintanya untuk bersabar di bulan puasa ini. Setelah acara lelang selesai, dia bisa meminta bantuan Lin Xin untuk menemui gadis tersebut. Ling-er lantas menjelaskan, dikarenakan hanya ada satu harta yang dilelang, serta harta tersebut sangatlah istimewa, maka lelang kali ini tidaklah akan menggunakan uang sebagai alat tukar, melainkan mengharuskan para tamu untuk membuat harta tersebut mengenalinya sebagai tuannya. Dengan begitu mereka bisa memilikinya. Aturan lelang ini jelas membuat Sima Xian terlihat bingung. Apa maksudnya tidak pakai uang? Hao Chen menegaskan, dikarenakan mengharuskan seseorang menggunakan kekuatan untuk memilikinya, maka harta tersebut pastilah sangat berharga dan sulit untuk didapatkan. Sementara itu, sambil menunjukkan sebuah harta yang tertutup kain merah, Ling-er lantas menjelaskan, harta tersebut merupakan pedang legendaris yang hanya pernah dimiliki oleh 2 orang saja. Pemilik pertama menggunakannya untuk menyebarkan cahaya ke seluruh benua Sengmo, sedangkan pemilik kedua menggunakannya untuk membunuh 7 dewa iblis, bahkan mampu melukai kaisar dewa iblis. Dengan kata lain,
Pedang tersebut hanyalah bisa dimiliki oleh kesatria dengan atribut cahaya yang siap membantai klan iblis. Secara spesifik, pemilik pertamanya adalah Dewi Cahaya, sedangkan pemilik keduanya adalah Dewa Pedang Yewusang yang berperang melawan klan iblis 200 tahun yang lalu. Tapi sayangnya, setelah Dewi Cahaya dan Dewa Pedang Cahaya Mokat alias Koit, pedang ini memilih untuk menyegel dirinya sendiri, sehingga siapapun yang bisa mencabutnya, maka secara otomatis akan menjadi pemiliknya. Melihat pedang tersebut, seketika kembali mengingatkan Hao Chen dengan perkataan Dewi Cahaya dan sebuah pedang yang pernah dia cabut di alam bawah sadarnya. Sehingga dia bertanya-tanya, apakah pedang inilah yang ditinggalkan Dewi Cahaya untuknya? Secara bersamaan ketika para kesatria mencoba mencabutnya, Han Yu lantas memberikan sebuah informasi, di mana setelah pedang tersebut menyegel dirinya sendiri, tidak ada satupun yang bisa mencabutnya, bahkan kesatria tahta segel sekalipun. Meski terdengar sangatlah sulit, namun Lin Xin sangatlah yakin Hao Chen mampu untuk melakukannya. Pasalnya dia adalah pewaris Dewi Cahaya. Tepat ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba... Di saat si Masian menyelamatkan Lin Han Yu jelas menyelamatkan kekasihnya, sehingga membuat si Masian terlihat sangatlah iri dengan kedekatan mereka berdua. Tapi... Pasca kejadian barusan, Hao Chen terlihat memasuki arena dan berniat untuk mencoba mencabutnya. Bahkan belum saja Hao Chen memegangnya, pedang itu mengalami sebuah reaksi dari atribut cahaya di tubuhnya, sehingga menimbulkan gosip riuh di tempat ini. Tepat ketika Hao Chen menyentuh pedang, sosok Dewi Cahaya terlihat menunjukkan diri. Dia menjelaskan kalau pedang cahaya memiliki sebuah segel. Ketika waktunya sudah tiba, Hao Chen akan merasakan sendiri kekuatan pada pedang tersebut. Meski kekuatan cahaya akan menjadi petunjuk masa depannya, tapi sebuah cahaya pada dasarnya hanya akan bersinar terang di dalam kegelapan. Yang artinya, Hao Chen haruslah memasuki kegelapan untuk membuka segel pedang tersebut. Waduh, teka-teki baru ya guys ya. Singkat cerita, meski dengan mengandalkan pedang cahaya, Hao Chen kini mampu membawa timnya melewati ujian menara eternal dengan sangat mudah. Namun di hatinya masihlah ada sebuah kejanggalan. Pasalnya pedang miliknya ini dikatakan merupakan harta aliansi prajurit. Sehingga untuk mengetahuinya lebih dalam, dirinya haruslah pergi ke istana prajurit secepat mungkin. Setelah memikirkan hal tersebut, Hao Chen lantas meminta seluruh rekannya untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatan spiritual, sehingga mereka bisa upgrade tim ke tingkat komandan dan mendapatkan misi baru dari menara misi. Oleh sebab itu, Hao Chen berniat membawa mereka ke latihan tahap selanjutnya. Tapi... Setelah berada di arena latihan, Hao Chen dikejutkan dengan sebuah suara yang menyambutnya. Meski dia sempat heran dengan suara tersebut dan tingkatan ini hanyalah level pertama dari tingkat terakhir, namun Hao Chen bisa merasakan kalau musuhnya pastilah akan sangat kuat. Sementara itu, robot virtual menjelaskan kepada anggota tim, selama 12 tahun berlalu tidak ada satupun kesatria yang bisa melewati ujian tersebut. Bahkan nama mereka menjadi tabu pada saat itu. Hanya King Yi Legacy saja yang bisa mengalahkannya. Sampai akhirnya setelah kemunculan penjaga mayat hidup, Electrolux menyatakan perang terhadap 12 penjaga suci demi bisa mengembalikan kejayaan. Di waktu bersamaan, Hao Chen kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok penjaga ke-12 beratribut api yang secara tiba-tiba menyerang dirinya dan bertanya kenapa lu bisa mewarisi kalung eternal. Belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, salah satu penjaga suci ke-11 beratribut es dan salju terlihat menunjukkan diri, serta menegaskan kalau pemuda di hadapan mereka memanglah pewaris Electrolux.
Meski pada awalnya penjaga ke-12 beranggapan jika Long Hao Chen tidaklah pantas mewarisi peninggalan tuannya dan berniat untuk menyerangnya, akan tetapi penjaga ke-11 mencoba menghentikan serangan tersebut, serta meminta sahabatnya agar tidak terlalu terburu-buru menarik kesimpulan tentang bakat pewaris Electrolux. Merasa ucapan ini memanglah benar, penjaga ke-12 lantas mengatakan kalau Hao Chen bisa mengalahkan dirinya hanya dalam satu kali gerakan, maka dia akan mengakui kekalahan. Tanpa basa-basi dan gak mau buang-buang waktu, Putra Cahaya lantas menyetujui syarat tersebut dan langsung berinisiatif menyerang. Walaupun di awal latihan, Hao Chen terlihat kesulitan menghadapi si penjaga dan sempat tertekan karena adanya perbedaan tingkat. Akan tetapi sebagai pemeran utama yang selalu dituntut tampil klimaks, Hao Chen terlihat kembali bangkit dan mencoba untuk mengerahkan teknik andalan untuk bisa melumpuhkan penjaga tersebut. Merasa belum cukup dengan serangan barusan, Abang Enoy secara nekat melepaskan teknik pedang Ashura tepat ke arah sang penjaga. Tapi sayangnya karena kemampuan pedang Ashura masihlah sangat lemah, si penjaga justru berniat untuk menunjukkan kekuatan sejati dari pedang Ashuranya, sehingga membuat Hao Chen gagal dalam ujian pertamanya. Meski kejadian ini membuat seluruh anggota terlihat mengkhawatirkan kondisi sang kapten, dan robot virtual juga memintanya untuk istirahat terlebih dahulu. Akan tetapi Long Hao Chen menolak saran tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan latihannya. Merasa tertantang dengan perkataan barusan, penjaga ke-12 bergegas melakukan serangan, terus-menerus mendesak Long Hao Chen, serta memintanya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang Ashura di hadapan sang pencipta. Perkataan ini jelas mengejutkan Hao Chen. Selain dia tidak menyangka akan dipermalukan oleh pemilik pedang Ashura, dia juga mencoba bertanya bagaimana bisa mengendalikan aura membunuh. Sayangnya, dikarenakan ujian ini merupakan tingkatan pertama dari tahap terakhir, si penjaga jelas tidak akan mengatakan apapun kepadanya. Bahkan terus-menerus mendesak Hao Chen hingga berkali-kali keluar arena latihan. Meskipun begitu, Putra Cahaya masihlah membulatkan tekad untuk terus mencoba mengalahkan penjaga walaupun harus gagal ribuan kali sekalipun. Tepat di momen ini, Long Hao Chen akhirnya tersadar ternyata si penjaga tidaklah mengerahkan seluruh aura niat membunuh, melainkan hanya memusatkan energinya pada satu titik. Dengan alasan ini, sang MC terlihat memulai aksinya. Pasca latihan tersebut, penjaga ke-12 lantas menepati janjinya, di mana setelah Hao Chen berhasil memblokir satu kali serangannya, maka dia akan dianggap lulus ujian. Oleh sebab itu, si penjaga tanpa pikir panjang langsung memberikan atribut api Ashura miliknya kepada Long Hao Chen. Pasca kejadian barusan, penjaga ke-12 mengatakan di ujian selanjutnya, Hao Chen akan melawan penjaga ke-11 dengan atribut es dan salju. Bukannya melakukan baku hantam, penjaga ke-11 justru meminta Hao Chen untuk memperdalam atribut es dan salju yang saat ini berada di tangannya. Selain mengandung kekuatan bumi dan langit, atribut es sendiri bisa dipadukan dengan air di sekitarnya. Dengan kata lain, jika Hao Chen berhasil menyatukannya, maka dia akan dianggap lulus ujian serta mendapatkan teknik darinya. Alhasil hanya dalam waktu yang cukup singkat, dan tidaklah diperlihatkan bagaimana prosesnya, Hao Chen akhirnya berhasil menguasai atribut es dan salju. Tapi habis. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya,
supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine.